Assalamualaikum, hai perempuan hebat. Kembali lagi di channel Maria Maseto by Perheta Project. Dan saat ini kita masih di channel Sharing is Caring ya. Kali ini adalah episode yang luar biasa hebat, keren, dahsyat karena kita kedatangan tamu-tamu spesial. Terutama salah satu di antaranya adalah owner dari Herbamor. Yes, founder dari DBH, Diet Bahagia Herbamor. Dan tentunya ini suatu momen yang sangat mendebarkan, yang sangat amazing ya. Kita bisa bincang-bincang banyak dengan founder kita. Tentunya ada Mama Lin, yaitu Ibu Linda dari Herbamor. Dan saat ini kita juga kedatangan para top DB, tentunya top 2 DB distributor dari Herbamor. Ada Cigu Neneng, hai, dan ada Cut Amalia dari Aceh. Oke perempuan hebat, kita akan masuk ke momen yang luar biasa ini karena Mama Lin akan interview sedikit-sedikit terus gimana ya? Iya, tentunya dengan para DB ini. Dan mari akan sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya gua luas ya, jadinya deg-degan nih. Kedatangan Mama ini ya, jadi spesial banget Maria. Dan jangan khawatir teman-teman karena hari ini Perheta saya yang akan handle. Pinjem dulu ya Maria. Boleh banget dengan Perheta langsung melejit, insya Allah. Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu, mungkin ada yang belum pernah mungkin ketemu ya kan secara offline. Insya Allah Ibu akan menyapa lewat channel ini. Dan malam ini ya, hari ini ya, kita selain dengan para top DP juga dengan Maria, yaitu founder nih dan juga leader dari Perheta. Oke teman-teman semuanya, kita akan mengulik rahasia dan tips apa saja yang membuat top DB nasional Neneng dan juga Cut melesat. Oke. Jadi deg-degan nih. Iya kan? Kita sering dikulik ya, khusus di Perheta. Oke, spesial banget nih edisi hari ini ya. Jadi kita akan bincang-bincang, kita santai tapi serius, tapi santai gitu ya. Nah, jadi santai aja kita. Nah, Maria, thank you banget. Ibu udah dikasih kesempatan ya untuk berada di sini. Untuk teman-teman semua mungkin yang lagi menonton, kita langsung aja ke Neneng dulu ya. Boleh. Ayo pecet dulu. Neneng dulu. Shoot dulu. Neneng boleh perkenalan diri dulu, Neneng. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin keluarga Herbamor Family sudah kenal ya. Terkenal banget ya. Kenal banget, karena alhamdulillah 4 tahun bergabung ya Bu ya. Nggak lengser, nggak turun. Alhamdulillah kasih Allah menjadi top distributor Herbamor. Alhamdulillah. Oke, Cigu kenalkan nama saya Neneng Nurhayati, biasa dipanggil Cigu ya karena memang profesi saya adalah seorang guru. Ibu, istri, seorang guru, pebisnis, wah, Masya Allah. semuanya deh, Masya Allah. Saya alhamdulillah punya dikaruniai 3 orang anak ya, sudah SMA. Oh, udah gede Oh ya? ya, paling sudah SMA, yang kedua SD, yang ketiga usianya 4 tahun, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah selain saya bisnis ya, guru juga, ibu dan istri, luar biasa pokoknya. Pokoknya semuanya lah ya. Semuanya. Tapi bisa ya, tetap Tapi di bisa. Herbamor tetap bisa selalu menjadi top 1. Teman-teman 4 tahun, bayangin 4 tahun. berturut-turut nggak pernah lengser. Top DB nasional ya. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita akan benar-benar membuka rahasianya Nenek. Apa sih sebenarnya? Kenapa dia kok bisa menjadi top DB terus-terusan ya? Bahkan tidak tergoyahkan dari awal gabung Dari sampai Betul. detik ini ya, Neng ya? Betul. Dari awal gabung tuh Tapi boleh lah ya, ini buka-bukaan ya di sini ya, khusus Boleh, ya, boleh, khusus boleh. di Perheta. khusus di Oke. Perheta. Nah yang kedua juga nggak kalah menariknya adalah rahasia dari Nangro Aceh Darussalam ya. Rahasia apa lagi sih Mam?
Ya, Masya rahasia apa sih Allah. Mami? Ada leader dari Aceh. Kita akan memperkenalkan kepada teman-teman semuanya, yaitu top DB2 nasional dengan omset juga yang nggak main-main ya. Ini ibu rumah tangga dua-duanya, tapi Masya Allahnya omsetnya setahun tuh bisa miliaran. Oke, langsung saja Cut, silakan perkenalan. Assalamualaikum perempuan hebat Indonesia. Senang sekali hari ini diundang oleh Founder Perheta. Salam kenal semuanya, saya Cut Amalia Sabrina. Udah pasti kalau namanya Cut itu dari Aceh ya teman-teman semua. Masya Allah, jauh sekali Aceh ke Jogja untuk ketemu sama Founder Perheta, sama owner dan teman-teman top distributor Herbamor. Masya Allah, selalu bahagia, senang dan nge-charger setiap ketemu sama kakak-kakak ini, sama ibu khususnya. Alhamdulillah saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Masya Allah, selain jadi ibu rumah tangga, saya juga sedang fokus membangun bisnis dari rumah, khususnya Herbamor. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya Cut ya. Berarti kesibukannya Cut dan Nenek ini sebenarnya hampir sama ya. Sama-sama putranya 3 ya. Terus juga umurnya juga hampir-hampir sama. Sama-sama 17 tahun, ini 16 tahun ya. Saya sendiri masih 17 juga. Iya, sebaya kita. Sebaya. Nah, ini cukup menarik karena apa? Pasti teman-teman semuanya juga akan bertanya-tanya gitu, kok bisa ya menjalankan peran sebagai seorang istri, namun juga dari rumah pun berbisnis dengan omset yang nggak main-main, ratusan juta per bulan, miliaran tentunya kalau setahun, ya nggak Maria? Pasti penasaran. Kita penasaran nih ya, pengen tahu apa sih sebenarnya yang membuat mereka punya energi sebesar itu untuk bisa mencapai target-target mereka. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke inti ya kan, teman-teman makanya stay tune terus. Oke, yang pertama Ibu mau tanya dulu ke Cut ya. Cut, dulu awal perkenalan sama Herbamor mungkin singkat aja Cut. Di mana, kapan, terus kok tiba-tiba klik gitu, tertarik gitu ya pengen join ya. Jadi teman-teman semua, pertama kali Cut kenal Herbamor itu di tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus 2022. Itu awal mulanya bukan untuk nge-push di bisnis ya Bu, karena ngerasa berat badan waktu itu udah overweight banget. Gemoy ya? 74 kilo waktu itu, habis lahir anak kedua, udah menyusui. Tinggi 153 cm, jadi udah bocil, gemuk banget. Itu perjalanan yang luar biasa. Nanti mungkin Maria boleh memperlihatkan beforenya ya. Ini gemuk sekali dulu, terus badan juga mekar, Masya Allah. Jadi itu menjadi titik awal yang bikin nyari produk atau apa yang bisa bikin berat badan turun waktu itu. Nggak kepikiran sama bisnisnya. Kemudian lihat testimoni teman-teman yang lewat di story WA, klik sama testimoni before after teman-teman yang share di WA waktu itu. Akhirnya nanya sama salah satu teman dari Jawa Tengah, Ustazah Norma, apa benar produk ini bisa menurunkan berat badan tapi bisa bikin sehat dan diedukasi dengan baik. Langsung klik gitu, klik untuk mengkonsumsi produknya. Nah, karena dari Aceh jauh banget ya, dari Malang, dari Jawa itu semua, bahkan waktu itu belum ada distributor di Sumatera Bu. Nah, jadi masih linknya tuh jaringan dari Jawa, daerah Jawa semua, tapi karena jauh banget Aceh ini, akhirnya memutuskan untuk order lebih banyak karena ongkirnya mahal, ngajak temen, dan kita bareng-bareng mulai DBH. 3 bulan pertama alhamdulillah berat badan langsung turun belasan kilo, Masya Allah. Itu awal mula yang menjadi titik balik kenapa produk sebagus ini itu nggak ada di Sumatera, nggak ada distributornya, apalagi di Aceh gitu kan. Jadi ini luar biasa, dalam waktu 3 bulan bisa turun belasan kilo, dan Masya Allah tabarakallah bulan keempat langsung berhasil promil. Nah, kebahagiaan ini nggak cukup di diri sendiri, ini harus ditularkan, harus dirasakan oleh banyak orang. Nah, karena ini benar-benar manfaat dan ini penuh kebaikan. Akhirnya Masya Allah tabarakallah, klik berkah ini, ngerasa bahwasanya benar-benar bermanfaat. Akhirnya Herbamor besar di Aceh. Masya Allah. Ceritanya begitu teman-teman. Jadi
tadinya sebagai customer akhirnya jadi pengedar gitu ya. Iya, Masya Allah. Singkatnya begitu ya. Jadi karena produknya kamu sudah membuktikan sendiri ya gitu ya. Iya, Masya Allah. Terus juga ketika program Promil berhasil dan jenis kelaminnya sesuai lagi sesuai sama keinginan, Masya Allah, berkat keinginan ya, karena anak pertama cewek, cewek terus dan yang ketiga yang bayi Herbamor ini cowok. Masya Allah, Herbamornya teman-teman. akhirnya launching cowok. iya, Luar biasa. Masya Allah. Jadi singkat ceritanya begitu. Mungkin teman-teman semuanya akan merasa relate karena rata-rata memang mitra-mitra Herbamor itu rata-rata dari customer gitu, dari pemakai. Sebelum akhirnya menjalani bisnisnya kok nyaman ya. Kok ternyata marginnya lumayan. Ternyata kok bisa jadi pegangan kayak gitu. Nah, yang kedua kita coba yuk tanya ke Neneng. Neneng gimana sih awalnya ya kan? Kayaknya nggak beda jauh sama Kacut nih. Awal gabungnya barengan karena kita satu ini ya kita Alumni dari sebelumnya. Satu alumni. satu circle. Jadi Neneng tuh gabung di akhir-akhir Juli ya. Jadi Neneng dulu baru Kacut gitu ya. Jadi akhir Juli gabung. Alhamdulillah waktu itu tertarik karena memang ya itu tadi iklan dari teman berseliweran gitu, gue tertarik karena ini produk kecantikan suplemen herbal dan itu lagi memang Neneng incar, lagi cari bener-bener. Dan saat itu minta ridho sama suami karena kalau apapun kita sebagai seorang istri kalau melakukan sesuatu harus izin dulu, karena beberapa kali Neneng minta izin ridho sama suami sama Abi untuk di bisnis yang lain tidak diridhoi, Bu. Oh gitu. Iya, sampai 4 kali pernah. Waktu itu lagi pandemi ya, Neneng izin minta ikut bisnis yang lagi hype banget waktu itu, tapi sama sekali sama Abi nggak diridhoin, nggak diizinin. Udah minta berkali-kali gitu minta. Karena tidak diridhoi, ya udah akhirnya mundur. Minta ridho lagi lah. Neneng izin sama Abi, minta ridho Abi buat bisnis Herbamor karena ini produk kecantikan. Plus ada satu produk yang bener-bener jadi apa ya, yang bener-bener bikin Neneng tuh senang banget, dia tuh ramcin tuh. Karena waktu itu Abi pun konsumsi ramcin dan sering masuk UGD karena GERD gitu. Jadi dia sering maksudnya konsumsi kunyit ya, konsumsi kunyit herbal gitu buat nyembuhin luka lambungnya. Ketemu ramcin ini senang banget karena praktis, lebih praktis karena biasanya nyetok itu di tukang jamu gitu. Karena ada ramcin terbantu banget dan alhamdulillah kesehatan Abi pun semenjak minum ramcin itu semakin membaik. Alhamdulillah nggak pernah lagi masuk UGD, Masya Allah. nggak pernah lagi dirawat karena memang setiap tahun dia biasa atau always dirawat ke rumah sakit karena GERD-nya itu, Bu. Ya alhamdulillah. Jadi dari situ semakin happy ngejalaninnya, semakin seneng, dan 1 bulan, 1-2 bulan itu langsung kayak meledak. Tiba-tiba penjualan meledak. Ya alhamdulillah langsung bisa menjadi top distributor Herbamor. Dari awal. Di awal bulan pun sudah masuk top distributor Herbamor. Padahal Cigo nggak progres. Nggak progres langsing ya, karena memang waktu itu DBH itu lagi sedang boomingnya, lagi sedang apa ya, di viral, lagi sedang viral-viralnya, Bu, di Facebook, di media sosial lagi viral-viralnya. Jadi tertarik lah Neneng buat gabung di Herbamor dan luar biasa, banyak banget kebaikan, banyak banget keberkahan di sini. Masya Allah. Dan nggak kerasa sudah tahun keempat ya. Udah tahun keempat, nggak berasa banget. Karena kenapa nggak kerasa? Karena biasanya sesuatu yang terasa cepat berjalan tuh karena kita memang enjoy, benar, ya kan? Nyaman banget. Nah, teman-teman udah tahu sekarang kan para top DB ini gimana sih cerita awalnya. Sekarang pasti menunggu-nunggu nih, apa ya yang membuat top DB ini, dua-duanya nih, antara Neneng dan juga Cut ya, yang membuat mereka kira-kira kok bisa langsung melesat gitu penjualannya. Apakah mereka sudah punya tim sebelumnya atau memang mereka merangkap dari penjual ke customer? Kita tanyakan, oke? Gimana, Neng? Oke, awal mulanya memang di awal-awal tahun itu ya, di bulan Juli awal masuk ke Herbamor itu cepet banget sih, Bu, cepet banget. Makanya Cibu juga heran, ini ada apa di Herbamor ini produknya, tiba-tiba
langsung meledak aja 1 bulan pertama, bahkan di marketplace tuh di toko Neneng sendiri itu sudah karena dari mulut-mulut mungkin ya, terus kemudian banyak banget yang check out produk Herbamor, terutama Ramcin itu yang best seller banget gitu. Jadi memang awal mulanya udah punya tim bisnis sebelumnya yang akhirnya Neneng tinggalin dan fokus ke bisnis Herbamor karena sudah lengkap lah di Herbamor itu gitu. Ada skincare-nya, ada suplemen kesehatan. Mungkin memang awalnya Neneng fokus hanya ke suplemen kesehatannya, ke herbalnya, karena pada waktu itu Neneng fokus masih ke bisnis skincare sebelumnya. Tapi akhirnya makin kesini makin cinta, makin sayang, keluarganya makin dapat, ownernya luar biasa, penuh cinta. Jadi nggak bisa move on lah ya. Yaudah akhirnya bismillah, mantap, Cigu mundur dari bisnis sebelumnya. Bisnis sebelumnya sih Cigu belum apa-apa ya, Neneng belum apa-apa gitu Bu. Jadi belum jadi siapa-siapa, belum terkenal banget ya. Belum ada top kali ya. Belum ada top, belum dapat pencapaian apa-apa. Iya, belum. Nah, ini seru nih masalah pencapaian, tapi nanti ya. Ayo, terusin. Terusin ya. Jadi di bisnis gue belum dapat apa-apa ya, tapi alhamdulillah pas di bisnis Herbamor ini langsung jadi pencapaian nih. Bisnis Herbamor itu nggak tahu itu repeat order produknya menjulang tinggi, berapapun stok di awal itu habis, dikejar-kejar orderan, bahkan database kontak jadi banyak yang masuk. Saya yang seorang guru, bukan bidangnya kesehatan, jadi sekarang Masya Allah Tabarakallah tahu banyak tentang ilmu kesehatan, ilmu keharmonisan rumah tangga, ilmu langsing, ilmu kecantikan. Masya Allah lengkap. Itulah yang membuat Cigu tuh makin fokus, makin seneng, makin cinta di bisnis. Masya Allah. Sekarang Cut nih. Jadi, tapi sebentar, aku rangkum bentar ya. Jadi kalau Neneng, seperti yang tadi Neneng udah bilang, ternyata Neneng berawal kebanyakan adalah dari retail ya, Neng ya, dari marketplace ya. Di marketplace ini, Neneng mendapatkan banyak kontak yang tadinya customer, terus singkat cerita, di progress, di mentoring, di sampai follow langsing, up, di follow up, terjalin kedekatan, lalu menjadi tim. Nah, gitu stepnya ya teman-teman ya. Jadi bukan dari Facebook, kebanyakan dari marketplace. Iya, malah dari marketplace. Oke, baik. Ini menarik ya. Sekarang kita kecut dulu ya, tapi ya kita simak nanti dulu ya. Disimpan dulu ya. Oke. Sekarang Cut. Gimana Cut? Kalau Cut sendiri, seperti cerita sebelumnya tadi ya, kalau awal mula tertarik sama Herbamor ini karena memang sudah merasakan sendiri testimoninya. Nah, mungkin teman-teman kalau ke Aceh itu pasti tahu ya, kulineran Aceh itu rata-rata dominan santan, terus lemak, pokoknya yang tinggi kolesterol. Kayak makanan Padang. Iya, makanya orang Aceh itu banyak yang diabetes, kemudian kolesterol, kemudian obesitas. Itu kalau ke Aceh ya karena makanannya begitu terus. Nah, jadi ketika Cuk sendiri sudah merasakan testimoni yang tadinya turun belasan kilo selama 3 bulan, nah mulai mensyiarkan, mulai sering posting tentang edukasi hidup sehat. Di sini di Herbamor kayaknya begitu kenal bisnis ini jadi kayak semuanya berubah gitu loh. Kalau biasa emang sebelumnya Cuk punya beberapa brand terhubung di situ sebagai leader juga, distributor, tapi kok kayaknya ngejalaninnya itu ya kayak sebatas jualan aja gitu ya, nawarin, jualan, closing, udah gitu. Tapi di Herbamor ini kayak ada tantangan sendiri setiap hari, belajar kan kita mulai menjalani progres nih, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan supaya apa yang ingin kita capai itu dapat kita capai gitu kan. Nah, jadi setiap hari tuh jadi kayak upgrade diri. Ini yang bikin beda sama bisnis-bisnis sebelumnya. Akhirnya kan kita udah disibukkan nih dengan kebaikan, dengan produktivitas, dengan konten, dengan edukasi. Kok kayak ngerasa kan sebelumnya Cut nih seorang guru nih yang udah resign dari pekerjaan sebelumnya, suka sama dunia mengajar tapi nggak suka terikat Bu. Nah, enjoy mengajar tapi nggak mau yang harus datang pagi pulang sore pakai ngejas, itu nggak suka. Tapi ngedukasi itu seneng. Nah, ini kok kayak dapet chemistry itu di Herbamor gitu, meskipun Cut nggak ngajar lagi tapi kayak terus belajar dan mengajar.
setiap hari belajar, setiap hari ngajarin tim apa yang mereka harus lakukan supaya dapat BB yang ingin dicapai. Kemudian kalau untuk persoalan bisnis, apa yang harus mereka kerjakan supaya goal-goal yang ingin dicapai itu tercapai. Nah, jadi kayak enjoy aja gitu ngejalaninnya. Sehingga alhamdulillah jadi lupa sama bisnis lain. Jadi kok kayak enjoy banget ngejalanin DB Herbal More ini gitu. Dari segi kecantikan, kesehatan, kemudian chemistry sama tim juga lebih dapet, ukhuwah, silaturahmi semua lebih dekat karena kan kita sering silaturahim by konsultasi, kemudian komplain. Jadi hubungannya itu semakin erat sama konsumen, beda sama bisnis-bisnis yang lain gitu. Jadi alhamdulillah konsumen, tim-tim yang sebelumnya di brand-brand sebelumnya itu udah makin akrab, makin deket dan makin nyaman. Akhirnya kita fokus di sini di Herbamore gitu supaya apa yang kita rasakan, apa yang kita udah jalani ini dirasakan oleh orang lain. Nah, seperti itu sehingga semuanya jadinya merapat, makin banyak, makin besar dan kita jalan bareng untuk mensyiarkan Herbamore ini di Aceh. Insya Allah. Iya, jadi teman-teman kalau kita lihat ya dari ceritanya Cut ini agak berbeda. Masya Allah. Kalau saya lihat ya, bedanya sama Neneng. Kalau Neneng tadi dari retail kebanyakan ya. Kalau Cut ternyata sudah punya base team teman-teman dari bisnis sebelumnya. Ya betul ya, Cut ya. Jadi memang kalau saya lihat dua perempuan hebat ini memang berbeda di karakter dan juga di kekuatan. Kalau Cut memang di leadership. Kalau Neneng itu lebih ngomong sebenarnya teman-teman. Jadi dia itu sama customer, sama tim itu benar-benar bisa merangkul mereka sebagaimana customer akhirnya menjadi teman, tapi juga bukan hanya itu, naik lagi menjadi tim. Nah, itu tipsnya memang luar biasa ya. Kita akan tanya tipsnya, ini kan pasti teman-teman pengen tahu ya, kok bisa sih dari retail ya, apa yang dilakukan Neneng sehingga para customer ini menjadi tim yang loyal. Nah, ini pengen tahu semuanya nih Neng, nih gimana Neng cara treatmentnya ya kan? Maria pasti juga penasaran kan ya, gimana sih menjadikan seorang customer menjadi tim yang loyal, ya nggak? Pengen tahu banget. Sayang sih kalau kita konsumsi Herbamore tapi nggak ikut gabung jadi tim keluarga Herbamore, sayang banget. Kenapa tuh? Jadi pokoknya yang belum gabung wajib gabung ya. Wajib karena memang banget. banyak banget benefit yang kita dapatkan di sini. Bukan hanya keuntungan ya, tapi ilmu dan kekeluargaan dan cinta itu yang mungkin sulit didapatkan di bisnis yang lain. Tapi kalau di sini insya Allah teman-teman dapat lengkap sepaket semuanya. Itulah yang sering Neneng sounding ke para konsumen ya. Berawal dari narsis ya salah ya kan. Juga mulai dari narsis, personal branding, edukasi gitu. Edukasi bahwa bisnis ini ya, kalau kita sudah jadi konsumen, sudah merasakan manfaat dari produk ya, sudah progres dan sudah memang terbukti hasilnya ya, teman-teman harus ikutan benar-benar gabung karena memang benefitnya banyak, dapat keuntungan. Itulah membuat mereka tuh tertarik gitu. Mungkin pertama dari personal brandingnya juga gitu, sebagai seorang distributor yang humble, memang pas respon gitu. Kemudian ya pokoknya walaupun mereka konsumen jauh, tapi kita tuh humble dan insya Allah sampai ke mereka pun. Dan ketika kita komunikasi pun walaupun hanya by WA, tapi dia merasakan dekat dengan kita gitu. Hampir banyak konsumen yang merasakan itu, kok merasa dekat ya sama Cigo ya gitu, feelnya kok dapat banget, Cigo kok vibe positif banget gitu yang sering banget dan yang dapatkan dari para konsumen. Jadi sehingga mereka tuh tertarik ikut gabung karena memang vibe positif gitu. Jadi selalu tebar-tebar kebaikan, edukasi gitu, dan akhirnya mereka mulai tergabung. Baru deh ketika di grup baru mulai kita bina ya, kita bina setiap pagi, kita kasih motivasi. Kenapa sih kita harus berbisnis, kenapa sih kita harus berbuat kebaikan gitu. Kebaikan itu untuk siapa sih gitu. Jadi itu membuat tim Cigus semakin banyak, semakin luas, semakin semangat. Apalagi
di sini di bisnis air bambu ini banyak free product gitu ya, free product, banyak bonus dan banyak hal lainnya sehingga membuat para konsumen yang awalnya hanya konsumsi akhirnya tergabung di bisnis, apalagi bergabung bersama top distributor. Insya Allah banyak banget keuntungan gitu ya. Oke. Ini aku coba rangkum dikit ya. Jadi ternyata yang Neneng lakukan adalah dari tadi retail ya. Berarti stepnya dari customer itu save kontak kamu. Save kontak. Oke. Karena dari marketplace itu tadi ya. Betul ya, ini ya stepnya begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengcopy dan menduplikasi ya teman-teman ya. Setelah di save kontaknya kan otomatis akan bisa saling melihat story WA. Nah itu. Nah, kamu narsisnya di story WA. Story WA. Nah, karena apa? Karena Neneng ini jarang sekali saya lihat posting di FB. Iya betul, karena memang udah story WA. Iya. Jadi story WA akhirnya karena udah saling men-save ya antara Neneng dan juga customer yang retail itu tadi. Terus juga sepertinya Neneng tadi menyebut grup. Berarti Neneng punya wadah grup WA untuk customer. Betul ya? Betul. Nah, ini teman-teman nih kuncinya nih. Jadi customer dimasukkan ke dalam satu wadah. Yaitu grup WA ya, karena kan grup WA memang yang paling familiar kan ya, daripada mungkin Telegram atau apa yang kurang friendly untuk para ibu-ibu. Jadi Neneng membuat grup WA dan juga tim sepertinya kamu juga buatkan grup WA juga ya? Iya, lain. Betul ya, jadi lain ya, customer sendiri, tim lain sendiri. Jadi edukasi yang kamu sebut ini tadi, kamu lakukan kalau di customer maka treatmentnya pasti edukasi sesuai dengan customer, betul ya. Kalau tim maka Neneng mengedukasi sesuai dengan kebutuhan timnya. Betul. Lebih buka-bukaan pokoknya kalau berarti kalau tim lebih buka-bukaan lah ya, dari ilmu, dari Neneng share-nya mungkin juga lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang ada keterikatan dan ketertarikan akhirnya customer itu kok nyaman sama kamu gitu mungkin ya. Betul. Kok ini bukan hanya sekedar membeli produk saja, tapi ternyata ada follow up, ternyata ada treatment lebih yang membuat bukan hanya Neneng sebagai seorang penjual, tapi sebagai seorang sahabat. Bisa dibilang seperti itu ya. Betul ya. Betul ya. Betul. Ya, jadi teman-teman semuanya, ketika teman-teman melihat ini, terutama mitra-mitra Herbamor, ini adalah salah satu cara dan tips yang cukup jitu sekali karena ini memang dilakukan Neneng sebagai top DB ya teman-teman. Jadi stepnya itu tadi ternyata Neneng ketika customer yang di marketplace lalu saling men-save kontak, membuat grup WA, dan di grup WA itu baru diedukasi dan kamu muncul tiap pagi. Betul, jadi memang harus rajin dan telaten, berarti kan itu ya kuncinya ya. Iya, harus awal-awal aja. Betul. Jadi edukasi itu kalau saya lihat, saya kan pernah ngintip-ngintip sebentar ya. Neneng tuh apa sih sebenarnya yang dia berikan, ilmu apa sih yang dia berikan kepada customer maupun kepada agennya. Ternyata yang dia berikan bukan hanya tentang ilmu kesehatan ataupun tentang langsing semata teman-teman. Jadi bukan hanya tentang DBH, namun juga sebagai seorang muslimah ya, Neneng cukup bagus membangun emosi ya. Saya bisa bilang itu koneksi emosi kepada agen dan juga customer untuk berbuat kebaikan. Jadi Neneng juga sering share tentang ilmu agama lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya Neng ya. Bisa dibilang seperti itu karena kadang memang dia cosplay selain menjadi ibu rumah tangga juga kadang menjadi ustazah begitu ya. Jadi seperti itu. Tapi teman-teman begini, ini saran dari ibu ya, teman-teman tidak harus menjadi seperti Neneng karena apa yang kita share itu stylenya berbeda-beda, sesuaikan dengan kepribadian teman-teman. Maksudnya gini, kayak aduh Mam, saya tuh orangnya agak cablak, suka bercanda dan apa, mana bisa saya share tentang kayak ustazah gitu ya, kayak nyanyi-nyanyi kayak bagaimana begitu. Nggak harus seperti itu teman-teman, tapi sesuaikan karena memang personal branding itu memang harus sesuai dengan kepribadian masing-masing begitu. Jadi untuk Neneng memang style dia seperti itu ya teman-teman. Tapi Neneng ini cukup fleksibel kalau saya lihat pribadinya. Dia itu bisa menempatkan diri bercanda ya. Ya kadang ya bercanda, tapi ketika tegas juga tegas gitu. Meskipun masih kalah jauh nih sama yang paling tegas, yaitu
leader kita. Ini luar biasa Macannya ya. Aceh. Macannya. Jadi sampai saya julukin Macan Aceh dari awal tahun pertama saya datang ke Aceh ya. Ini nanti insya Allah minggu depan lah ya, minggu depan Di ya, Aceh tanggal 6 saya September. datang lagi ke Aceh. Saya ngelihat langsung bagaimana Cut treatment customer dan juga timnya itu luar biasa. Nah, kita pengen tahu karena ada perbedaan antara Neneng dan Cut. Meskipun sama-sama top DB, tapi ternyata mereka punya kekuatan yang berbeda. teman-teman. Iya Nah, benar. kalau Cut, boleh Cut sharing Cut. Bagaimana nih cara Cut untuk mentreatment timnya ya, supaya istilahnya supaya tetap semangat nih terus untuk syiar gitu. Kok tiba-tiba juga kayak tertarik untuk berjualan lah ya, atau mensyiarkan Herbamor gitu. Apa yang Cut lakukan sehari-harinya?